โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะSo yesterday we are talking about Viriyendriya. Also talking about Angulimala. Where we should start. Ya, jadi kemarin kita sedang membicarakan tentang wiriyindriya ya, ataupun daya pengendali semangat ataupun usaha, dan juga kita sedang membicarakan tentang kehidupan lampau Bante Angulimala. Jadi mungkin kita akan mulai dari cerita Bante Angulimala lagi. Okay, we will continue about the Viriyendriya, making effort. Ya, kita mulai dulu dari penjelasan tentang wiriyindriya, daya pengendali usaha. So making efforts are 4 types in the Samappadana, right effort, to remove arisen akusala, to prevent unarisen akusala. Jadi kemarin kita sudah sempat membahas ya 4 jenis usaha benar ya yang terdapat di dalam 4 Samappadana. Yang pertama adalah usaha untuk melenyapkan segala ketidakbajikan yang telah muncul. Yang kedua adalah usaha untuk mencegah munculnya ketidakbajikan yang belum muncul. By practicing Indriya Samvara Sila, you can remove akusala. Dengan kita berlatih Indriya Samvara Sila, latihan untuk menjaga 6 pintu indera kita akan bisa untuk mencegah munculnya hal-hal yang tidak bajik. Next one is by using a property with a reflection, you can remove akusala. So because of this, we do in the morning chanting Padisankha Yoni. So yeah, we have to use robes, food, dwelling, medicine, by reflection. If we don't use, if we cut off totally, we'll have more suffering, more akusala. We need to use, but by reflection. Dan juga yang kemarin kita bahas adalah tentang Pacaya Sanisita Sila ya, ataupun penggunaan properti ataupun kepemilikan kita, barang-barang yang didanakan kepada kita secara dengan bijak ya, secara bijak dengan perenungan yang baik. Jadi kita merenungkan setiap pagi Patisankha Yoniso, Ciwarang, Besajang, Sena-senang dan sebagainya. Kita merenungkan segala hal yang kita pakai. Dengan kita merenungkan hal-hal tersebut secara bajik, kita bisa mencegah ataupun melenyapkan ketidakbajikan yang sudah muncul ataupun mencegah ketidakbajikan yang belum muncul. Jadi setiap pagi kita merenungkan hal tersebut. Kenapa? Karena hal-hal tersebut tetap harus kita gunakan ya. Kita harus tetap pakai pakaian, makan makanan, menggunakan tempat tinggal, obat-obatan dan sebagainya. Karena kalau kita benar-benar berhenti total menggunakan hal tersebut, nanti yang ada malah akan muncul lebih banyak penderitaan yang lebih besar. Makanya kita tetap menggunakan mereka, tetapi kita menggunakannya setelah kita merenungkan dengan secara bijaksana. In the Buddha Mansubama Sutta, so the Buddha taught to eat food, thinking that as a Buddha Mansa, the flesh of a sun, the meat of a sun.
So with the story, in the story, Gopal's son, 3 people cross the Gandhara desert. So on the way, they are hungry and tired. They have to eat the meat of their son. So not happy, not enjoy, because of wishing to cross desert, they have to eat. So with this in mind, to eat food by reflecting like the meat of sun. Ya, jadi di dalam satu sutta ya, yang sutta yang bernama Putta Mangsupama Sutta ya, Putta Mangsa Upama ya, perumpamaan layaknya daging anak kita sendiri ya. Jadi di dalam sutta tersebut, di dalam khotbah tersebut, Buddha menjelaskan tentang perumpamaan 3 orang satu keluarga ya. Satu keluarga ini sedang berusaha untuk menyeberang padang pasir Gandhara ya. Di situ dikatakan mereka kehabisan makanan, minuman dan sebagainya ya. Jadi di tengah jalan kedua pasangan itu memutuskan untuk memakan daging anak mereka sendiri ya. Jadi mereka sebenarnya tidak suka, mereka juga tidak mau untuk memakan daging anak mereka sendiri, tetapi dikarenakan harus untuk menyeberangi padang pasir tersebut, akhirnya mereka makan daging anak mereka sendiri, tapi setelah dengan perasaan tidak enak tersebut gitu ya. Jadi Buddha di dalam sutta tersebut menghimbau para bhikkhu, para muridnya juga menggunakan makanan layaknya seperti itu, layaknya seseorang yang harus menyeberang padang pasir. Jadi makan bukan karena kesenangan, tapi hanya untuk digunakan sebagai bahan bakar untuk menyeberang. In the explanation in that sutta, so eating the food with a greedy mind is dangerous. So for the bhikkhus, there are serious offense like sex, stealing, killing a human being, telling a lie about the attainment. So if one bhikkhu commit these offenses, need to disrobe, cannot cure. So if it is possible to have 5 parajika, this is called a parajika. 5 parajika. Another rule, another offense will be eating food with a greedy mind. But he reflects, Bhaskara the Buddha also only 4. They not have 5. So if it is possible to have 5, next one is eating food, like that. So, so like that. But if the Buddha laid down this rule, so it is everyday association. Every day need to eat. Or we have a doubt. So the Buddha said, I cannot make a rule, but I will teach reflection. So by reflection, I will press down their greedy mind. So by thinking in this way, he taught Putta Mangsupama Sutta. So in that sutta, so it is mentioned reflection, attitude, how to eat the food. Ya, jadi kalau untuk para bhikkhu ya, sebenarnya
ketika kita makan dengan pikiran yang penuh loba, penuh keserakahan, penuh nafsu, itu adalah berbahaya sebenarnya. Ya sebenarnya bukan hanya untuk para biku doang, untuk semua orang ya. Tapi untuk para biku memiliki 4 peraturan besar ya, 4 peraturan yang paling tinggi itu adalah 4 parajika namanya. Yang jika peraturan ini dilanggar salah satu saja, maka biku tersebut langsung otomatis dikeluarkan dari kebikuannya dan tidak bisa lagi ditahbis sebagai seorang biku di kehidupan ini ya. Apa saja 4 parajika tersebut? Pertama adalah berhubungan seksual, yang kedua adalah pencurian, yang ketiga adalah pembunuhan manusia, yang keempat adalah berbohong tentang pencapaian kesucian dan sebagainya. Ini adalah 4 peraturan yang jika dilanggar, biku tersebut otomatis dikeluarkan dari kebikuannya. Nah, lalu sebenarnya Buddha sempat berpikir, kalau ada parajika yang kelima ya, parajika yang kelima itu akanlah berupa makan dana makanan umat tapi dengan pikiran yang penuh nafsu gitu ya. Tapi Buddha merenungkan bahwa di Buddha-Buddha sebelumnya, pada zaman Buddha-Buddha sebelumnya, mereka hanya memiliki 4 parajika saja, tidak pernah 5 ya. Jadi maka dari itu, selain itu, peraturan tentang makan ini, makan dengan penuh nafsu, kalau diimplementasikan, kalau diturunkan peraturan seperti ini, maka nanti para biku mungkin akan penuh keraguan setiap hari, apakah saya parajika atau tidak gitu. Karena sangat mudah untuk muncul nafsu ketika sedang makan gitu ya. Jadi maka dari itu Buddha pun tidak menurunkan peraturan yang ini, tetapi Buddha mengajarkan bagaimana caranya merenungkan dan sifat seorang biku terhadap makanan ya, terhadap bagaimana caranya makan dengan benar dan sebagainya. Jadi dengan perenungan tersebut, Buddha berharap ini bisa menekan munculnya nafsu ketika sedang makanan ataupun nafsu terhadap makanan. Maka dari itu Buddha mengajarkan sutta ini, Putta Mangsu Pama Sutta ya, khotbah tentang perumpamaan daging anak sendiri. Jadi mengajarkan tentang bagaimana cara bersikap ataupun merenungkan terhadap makanan ataupun tentang makanan yang kita santap setiap hari. Yeah, in that story, so they have to eat the meat of their son in the desert. Yeah, because of being hungry, because of for surviving. So if they don't eat, all 3 people will die because of eating their son's meat. 2 can survive. So just to cross Gandhara, so they cannot enjoy. They will not say each other, you eat a lot, I eat less. So they will not hold it. They will not hold for the next day. Yeah, after crossing the Gandhara, they will relinquish without saying anyone. Also, they will not show off, may not take a photo to put it in the Facebook. So, like that. So, because wishing to cross the samsara, wishing to cross desert, so they have to eat. So, in the same way, with this kind of mind, you should eat to cross the samsara. So to practice, have to eat. Not for enjoyment, not for showing off, like that. Ya, jadi di dalam cerita tersebut ya, 3 orang tersebut ya, ayah, ibu, dan anak, mereka kan berusaha untuk menyeberangi padang pasir Gandhara ya, tetapi karena mereka kehabisan makanan dan minuman di perjalanan, jadi mereka memilih untuk memakan daging anak mereka sendiri ya. Jadi mereka bukan makan untuk bersenang-senang. Jadi mereka makan memang karena terpaksa ya. Karena kalau tidak mau makan daging anak mereka, maka 3 orang itu 3-3-nya akan mati ya. Jadi mereka makan hanya sekedar untuk bertahan hidup ya. Jadi mereka tujuannya untuk bisa menyeberangi
padang pasir Gandhara ini. Mereka tidak makan, tidak saling berebutan bahwa kok kamu dapat daging anaknya yang banyak banget, saya cuma sedikit gitu. Mereka tidak saling serakah seperti itu ya, karena ini daging anak mereka sendiri ya. Mereka makan bukan untuk senang-senang, mereka juga tidak menyimpan daging ini untuk nanti lagi gitu. Oh ini simpen sayang buat nanti gitu. Itu ya, mereka tidak seperti itu, dan juga mereka tidak setelah memakan daging anak ini juga mereka tidak bercerita kepada orang lain ya, oh di padang pasir saya makan daging anak saya sendiri, dan mereka bangga terhadap hal itu ya. Mereka tidak akan seperti itu. Mereka juga tidak memfoto ya daging anak mereka sendiri lalu posting di Facebook dan sebagainya. Jadi mereka makan hanya untuk benar-benar untuk menyeberangi padang pasir Gandhara ini yang sangat sulit untuk diseberangi. Jadi layaknya keluarga tersebut, seseorang yang ingin menyeberangi samsara juga hendaknya seperti itu. Mereka makan bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk kebanggaan, bukan untuk mempercantik diri dan sebagainya, tetapi makan hanya untuk menopang tubuh ini, tubuh yang lemah ini, tubuh yang ringkih ini, untuk bisa digunakan untuk berlatih meditasi agar bisa menyeberangi lautan samsara yang luas. Yeah. Food is important for the practitioners. Once you come to monastery or forest, the others you already relinquish as a bhikkhu, like no wife, no husband, no children, no house, no jobs. Yeah, all are relinquished. But for the food, so you must associate. You cannot relinquish like some other things. So it is still a need to associate. So because of this, you cannot cut off totally. Suddenly, you have to associate. You need to eat. Only you have to dependent on reflection to remove attachment. Even in one thing, if we have attachment, so we may not have attainment. You may see Bhante Anuruddha being in pride about Devacekku, he cannot get. Even in Devacekku, attachment to Devacekku can disturb attainment. According to Bhante Sariputta's suggestion, he has to practice vipassana on the Devacekku. So, because of this, every sensuality we have to associate with, we need to reflect. Ya, jadi makanan ya memang tetap penting ya. Jadi jika seorang telah meninggalkan kehidupan rumah ataupun kehidupan duniawi, mereka bisa meninggalkan hal-hal lainnya ya. Mereka meninggalkan istri mereka, suami mereka, anak mereka, pekerjaan mereka, rumah mereka, mobil mereka dan sebagainya. Tetapi untuk makanan ya mereka tetap harus makan secara berkala, misalkan setiap hari dan sebagainya. Jadi mereka tidak bisa langsung memotong begitu saja, saya tidak akan makan lagi seumur hidup saya. Ya, tidak bisa. Jadi mereka tetap secara berkala harus dari waktu ke waktu ya makan makanan tertentu ya. Jadi karena tidak bisa diputus total seperti itu, maka seseorang tetap harus menggunakan makanan, tetapi harus menggunakan makanan tersebut dengan perenungan yang bijaksana ya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ataupun meredam munculnya nafsu ataupun kemelekatan. Karena selama masih ada kemelekatan, maka akan sangat sulit bagi kita untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian ya. Seperti layaknya Bhante Anuruddha. Jadi Bhante Anuruddha bahkan sebelum mencapai kesucian, beliau itu melekat terhadap kemampuan mata dewanya ya, dibacakunya ya. Bahkan kemampuan yang sangat superior seperti itu, beliau muncul kemelekatan ya. Jadi kemelekatan tersebut mencegah beliau untuk mencapai kesucian. Tapi setelah mendapatkan arahan dari Bhante Sariputta, akhirnya Bhante Anuruddha pun berlatih meditasi vipassana terhadap kemelekatan beliau terhadap kemampuan mata dewa tersebut ya. Jadi akhirnya beliau pun bisa terbebas dan mencapai kesucian. Jadi demikian pula kita hendaknya menggunakan makanan dengan perenungan yang bijaksana sehingga tidak ada
kemelekatan yang muncul ketika kita menggunakan makanan tersebut sehingga kita bisa mencapai kesucian. For those who has a jhana, so although you may try to get a jhana seriously, very willingly, but after having jhana, you need to practice vipassana as a nature, dukkha, anatta on the jhana. So in the same way, if you have a Daivachaku, need to practice vipassana on the Daivachaku also like a Vani Nirodha. So yes, we cannot attach to anything in the world. Jadi kalau bagi kita yang sedang berlatih mencapai jhana misalkan ya, walaupun kita sudah bersusah payah untuk mendapatkan jhana, nah lalu nanti misalkan pada akhirnya kita mencapai jhana, ya nanti pada akhirnya kita tetap harus melatih meditasi vipassana, merenungkan jhana-jhana yang sudah kita dapatkan ya. Kita harus merenungkan mereka sebagai anicca, dukkha, dan anatta, sebagai tidak kekal, tidak memuaskan, dan tidak bisa dikendalikan ya. Begitu juga kalau misalkan kita memiliki kemampuan batin, misalkan mata dewa dan sebagainya, juga kita harus merenungkan vipassana terhadap kemampuan-kemampuan tersebut. Jadi walaupun itu sulit untuk didapat, tetap kita tidak bisa melekat terhadap apapun di dunia ini. So, in the Nada Jataka, Vaisasa Bhojana Jataka, there are some bhikkhus in the Buddha time, they eat food without reflection, thinking in that those are offered by their relatives, like uncle, auntie, so they support bhikkhus. So although we will stay in the lay people, they will support me, they will support us, because they are our uncles, our aunties. So no need to do reflection. So trying to enjoy. So at that time the Buddha told them, although it is offered by your relatives, you need to do reflection. If you eat those things without reflections, it can produce the life in a woeful state. So it is like eating poison. So eating poison. Poison is poison. Although it is given by a friend, it is dangerous. Ya, jadi di dalam satu jataka ya bernama Wisasa Bhojana Jataka. Ini adalah jataka tentang makanan beracun ya. Di situ dikatakan ada sebuah cerita tentang beberapa orang bhikkhu ya, beberapa orang bhikkhu yang memakan makanan tanpa merenungkan apa tujuan mereka makan ya. Jadi mereka makan dengan penuh nafsu, dengan penuh kelalaian dan sebagainya. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka berpikir bahwa makanan tersebut yang berdana adalah saudara mereka sendiri ya, mungkin orang tuanya mereka ataupun temannya mereka ataupun kakak adiknya mereka. Jadi mereka berpikir, oh ya sudah, saya tidak perlu merenungkan makanan ini, toh ini yang ngasih juga saudara-saudara saya sendiri, bukan orang lain gitu. Nah jadi sebenarnya ini tidak bisa seperti itu. Buddha menegur mereka bahwa walaupun makanan tersebut diberikan oleh saudara-saudara kita sendiri, oleh famili kita sendiri, tetap kita tuh harus merenungkan makanan tersebut dan menggunakannya secara bijaksana. Karena jika seseorang itu makan pemberian orang lain, makan pemberian umat dengan lalai, dengan tidak bijaksana, dengan penuh nafsu dan sebagainya, maka itu akan bisa membawa orang tersebut untuk terlahir di alam rendah ya. Jadi Buddha mengumpamakan di dalam jataka tersebut, makanan tersebut itu layaknya seperti memakan racun ya. Jadi racun
kalau diberikan, entah mau diberikan oleh teman, atau diberikan oleh saudara, atau diberikan oleh musuh, ya mereka tetap sama, mereka tetap beracun. Jadi begitu juga makanan yang diberikan, yang didanangkan dengan penuh keyakinan, entah itu dari saudara, dari teman, ataupun dari orang tidak dikenal, jika digunakan secara tidak bijaksana, dengan penuh kelalaian, dengan penuh nafsu, dan sebagainya, itu tetap berbahaya bagi seorang biku, karena bisa membawa mereka ke alam rendah. The Buddha told a story about that. So in the past life, Bodhisattva is rich man. He has many cows. Also he has a cowherd who take care of cows. So when it start to have rain, people planting paddy field. So near the village and near the city, so all are better field, paddy field, field for the rice. So narrow place for the cows to eat. So his cowherd went to forest, take care of cows, where there is a lot of space for the cows. So his cowherd have to suck milk to the Bodhisattva, rich man. So one day, after some days, so the milk less and less. Bodhisattva, rich man, asked him, why milk are less and less? So at that time, cowherd reported that nearby the fence, nearby the place of cows, there is a lion. Lions are staying nearby to catch cows. So cows get fear by seeing a lion. So become less milk. So this is the reason why I can serve less milk. Ya, jadi Buddha pun menceritakan di kehidupan lampau ya, kehidupan lampau beliau ketika masih menjadi seorang bodhisatta. Jadi dikatakan ketika beliau di suatu kehidupan menjadi seorang bodhisatta, beliau itu menjadi seorang konglomerat ya, seorang saudagar kaya yang memiliki banyak sapi dan banyak gembala sapi ya, banyak anak buahnya gembala sapi. Nah, lalu ketika menjelang musim hujan, ya pada saat itu kan para penduduk desa mereka itu mulai bersiap untuk menanam padi ya, menanam padi. Jadi pada saat itu sapi itu ya harus pergi ke daerah hutan untuk merumput ya. Jadi para gembala sapi itu membawa sapi-sapi tersebut ke hutan ya. Nah, setiap hari si gembala sapi itu biasanya membawakan susu sapi kepada bodhisatta kita, sang saudagar kaya tersebut ya. Tetapi hari demi hari susu yang dipersembahkan kepada bodhisatta ini makin sedikit ya. Jadi bodhisatta pun bingung, kenapa susu yang diberikan makin sedikit. Bodhisatta pun bertanya kepada gembala sapi tersebut. Nah, gembala sapi itu pun menjawab bahwa majikanku, sekarang ini di dekat tempat merumputnya para sapi itu ada tinggal seekor singa ya. Jadi dikarenakan seperti itu, para sapi pun merasa ketakutan. Karena ketakutan, mereka pun memproduksi susu yang lebih sedikit. So at that time, Bodhisattva asked cowherd, is there any friendly one near the lion? So yes, there is, I think, possum. You cannot animals. So, who is friendly with the lion? If so, can you catch that one? Yes, it is possible. I cannot catch a lion, but I can catch the friendly one. Lion's friend. If so, you catch first. After that, you apply poison the whole body. After that, dry up. After dry, you can apply poison again the whole body.
make it dry. Next time, you apply the poison, the whole body. You apply the whole body with the poison. So, make it dry. After keeping 2 or 3 days, you should release. That lion's friend to the lion. So, after releasing, the bosun approach to the lion because of friendly one, not aiming to be harm to the lion. So lion, once he saw his friend licking with his tongue. So poisons are going into the mouth slowly. After that, maybe eyes are become blood, leg and hands are become no more strength. Yeah. So drop it down on the ground, passed away. Okay. Ya, jadi kemudian mengetahui. So this is the advice of Bodhisattva, sih, dok? Yeah, it is advice of Bodhisattva. Ya, jadi mengetahui hal tersebut ya, mendengar jawaban dari gembala sapi tersebut, Bodhisattva pun mengatakan kepada gembala sapi tersebut, apakah si singa tersebut memiliki teman ya, teman yang bisa kamu tangkap. Lalu si gembala sapi itu bilang bahwa oh ada, si singa itu ada temannya, yaitu temannya adalah seekor semacam tupai ya, semacam tupai. Lalu si Bodhisattva mengatakan bahwa coba kamu tangkap si tupai tersebut ya, karena Anda kan pasti tidak bisa tangkap singa, Anda coba tangkaplah tupai tersebut. Jadi si gembala sapi itu juga menangkaplah si tupai tersebut ya. Lalu Bodhisattva menyuruh si gembala sapi tersebut untuk bahasanya apa ya? Untuk mengolesi tupai tersebut dengan racun ya, mengolesi badan tupai tersebut dengan racun, lalu biarkan racun itu mengering ya. Lalu setelah berapa hari diolesi lagi racun tersebut. Setelah berapa lama diolesi lagi racun tersebut, tunggu sampai kering, lalu olesi lagi racun tersebut beberapa kali gitu ya. Lalu setelah 2-3 hari lepaskan saja tupai itu kembali ke alamnya ya, ke asalnya gitu. Jadi kemudian setelah 2-3 hari si tupai itu pun dilepaskan kembali ke daerah asalnya dengan badan yang dipenuhi oleh racun yang sudah mengering ya. Jadi ketika bertemu dengan si singa itu, si tupai itu pun dia mulai menjilati badannya ya, karena dia tidak sadar bahwa badannya itu memiliki racun. Jadi setelah dia menjilati badannya, perlahan-lahan itu badannya mulai terkena efek dari racun tersebut. Matanya mulai memerah, matanya mengeluarkan darah, lalu badannya mulai melemah dan sebagainya, hingga akhirnya dia meninggal dikarenakan oleh racun tersebut. So bison or bosun didn't approach to kill a lion, just approaching as a friend. Lion also didn't aim to eat poison, just approaching a friend. So what is the fault is, yeah, they are lack of knowledge. They didn't know behind story. So anyway, poison is poison. This poison is given by friend, given by friendly one. So the mistake is approaching easily. Although it is friend, you cannot approach easily. So sometimes it can produce danger. So the lion die or not? Lion die. The lion eat the because of licking the bison. friend. Okay. This is bison or possum? Bison not die. Oh, bison. No, die. Like bull, like Yeah, cow. like a bull. Okay.
Ya, ya jadi saya salah dengar tadi ya, bukan tupai, tapi seperti kerbau ya, seperti kerbau. Jadi yang dilumuri oleh racun itu adalah kerbau. Jadi kerbau ini adalah teman dari singa tersebut. Jadi setelah tubuhnya itu dilumuri oleh racun, kerbau ini pun setelah 2-3 hari dilepaskan ke daerah asalnya ya. Jadi dia bertemu lagi dengan si singa tersebut. Mereka adalah teman baik ya. Jadi karena mereka teman baik, si singa ya tidak curiga apa-apa ya. Kadang si singa pun menjilati tubuh dari si kerbau tersebut. Nah, jadi dikarenakan seperti itu, ternyata yang tadi yang meninggal bukan si kerbaunya ataupun si tupainya, tapi yang meninggal adalah si singanya ya, karena dia tidak mengetahui bahwa temannya itu tubuhnya dilumuri oleh racun ya. Temannya pun tidak mengetahui karena ya dia hanya ditangkap oleh gembala sapi, lalu dia mungkin pikir tubuhnya hanya dilumuri sesuatu, dia tidak tahu. Jadi kesalahannya adalah karena mereka tidak mengetahui apa yang terjadi, latar belakangnya seperti apa. Nah, tapi di sini intinya adalah kadang racun itu bisa dibawa oleh teman sendiri gitu ya. Kadang teman sendiri itu juga kalau kita tidak hati-hati itu bisa berbahaya ya. Kadang bukan maksud temannya yang jahat, tapi ya karena teman itu kadang temannya juga tidak tahu. Jadi kadang racun bisa dibawa oleh teman itu. Jadi kita pun harus berhati-hati dengan semua kondisi yang ada. So after that, he reported to the Gauhada reported to Bodhisattva about the lion's death. At that time, Bodhisattva recite one stanza. One stanza is, the meaning of stanza is like that. Not to approach someone not friendly easily, or can say not to approach an enemy easily, friendly. In the same way, not to approach a friend easily, in a friendly way. So the friend may bring danger. Like this story. Yeah, we have read many stories. Sometimes we cannot disturb great people because they have knowledge. They have effort. So other time enemy have to go from the friend. So friend of great people. So it is easy to approach. So sometimes if we approach a friend easily, so it can bring danger. Jadi kemudian si gembala sapi tersebut pun melaporkan ya apa yang sudah ia lakukan kepada Bodhisatta ya, kepada sang saudagar kaya tersebut. Jadi kemudian setelah mengetahui hal tersebut, Bodhisatta pun mengucapkan suatu syair ya, yang intinya arti dari syair tersebut adalah hendaklah seorang itu jangan mendekati musuh itu secara tanpa hati-hati ya. Jadi hendaknya seorang itu mendekati musuh dengan penuh hati-hati. Begitu juga hendaklah seseorang itu jangan mendekati teman sendiri dengan kelalaian ya. Kenapa? Karena bahkan seorang teman itu bisa membawa bahaya untuk kita. Jadi saya sudah mengatakan contohnya kita sering mendengar mungkin ya, kalau misalkan seseorang itu memiliki kekuatan besar, memiliki pengaruh besar, memiliki reputasi besar ya, kadang orang tersebut sulit untuk dijatuhkan secara langsung. Tetapi biasanya dalam kondisi seperti ini, kadang para musuh dari orang tersebut menggunakan teman-temannya orang tersebut untuk mempengaruhi ataupun menjatuhkan si orang yang berkuasa tersebut ya. Jadi kalau tidak hati-hati, teman yang telah dipengaruhi oleh musuh itu bisa membawa bahaya bagi kita. Jadi hendaknya bahkan terhadap teman sekalipun kita harus berhati-hati agar tidak jatuh dalam bahaya. So sometimes even meditation center, so there are many people, some people wish to associate and this and that one. So sometimes we need to take time. So not always good having a friend.
So, yeah, generally you may take time. So, good friend is good, but to know good or bad friend. So, generally we need to take time. Sometimes we should stay ourselves. It is safe. Sometimes we associate this one. This one have an enemy. So you just simply associate, but you are become enemy of the other person. So something like that. Sometimes staying alone is better. To associate people, generally you take time. If a really good friend, yeah, you should associate respectfully. Ya, jadi bahkan saya sudah mengatakan walaupun kita tinggal di center meditasi ya, tapi tetap saja berbagai jenis orang yang tinggal di center meditasi. Ada yang sukanya ngobrol, ada yang sukanya ini, ada yang maunya ini, ada yang maunya itu, ada yang tujuannya berbeda-beda ya. Jadi ketika kita tinggal di tempat seperti itu, dengan siapa kita bergaul itu sangat penting ya. Jadi kita harus benar-benar memilih dengan siapa kita bergaul. Kadang untuk mengetahui seseorang itu baik atau tidak, itu kadang butuh waktu ya. Tidak bisa langsung dalam sehari dua hari kita mengetahui oh ini orang baik atau tidak ya. Jadi paling aman sebenarnya ya kita tinggal sendiri, maksudnya apa ya? Kita berjalan sendiri, tinggal sendiri, tidak terlalu banyak bergaul ataupun ngobrol dengan orang lain ya. Jadi kadang dikarenakan kita bergaul dengan satu orang dan orang tersebut memiliki musuh ya. Jadi karena kita bergaul dengan orang tersebut, kita pun seolah-olah menambah satu musuh karena musuhnya orang tersebut juga menganggap kita sebagai musuhnya dia gitu. Padahal kita hanya berteman saja dengan orang tersebut. Jadi sebenarnya lebih baik ya kita tinggal sendiri ataupun tidak terlalu banyak bergaul dengan orang, itu jauh lebih baik kalau Anda ingin meditasi. Tapi kalau Anda ingin bergaul dengan orang lain, ya Anda butuh waktu untuk menentukan apakah orang ini benar-benar baik atau tidak. Kalau orang ini benar-benar orang yang bijaksana, yang baik dan sebagainya, kita sudah mengetahui, ya Anda mau bergaul dengan orang seperti itu sangat bagus ya, kata Sedo, silahkan saja. So as a rule, if you cannot find the similar quality one, as a sila, as a panya, or if you cannot find higher people in morality and wisdom, you stay alone better. So people may approach based on their benefit. So not always good, depending on them. So, as a Buddha's teaching, yeah, if you don't have a good friend, staying alone is better. Ya, jadi sebagai panduannya, kalau Anda tidak bisa menemukan orang yang silanya minimal sama seperti Anda ataupun kebijaksanaannya sama seperti Anda, lebih baik kita itu ya tinggal sendirian saja. Ataupun kalau kita tidak bisa menemukan orang yang silanya lebih tinggi daripada kita, yang kebijaksanaannya lebih tinggi daripada kita, ya lebih baik kita berjalan sendirian saja ya. Karena saya sudah mengatakan bahwa ya orang itu kadang mendekati kita ya ada maunya, kadang mereka itu mendekati karena ada tujuannya, ada maksudnya ya. Jadi dan maksud dari orang tersebut juga kadang tidak selalu bagus ya. Jadi maka dari itu kita harus hati-hati dengan siapa kita bergaul. Kalau kita tidak bisa menemukan orang yang silanya minimal sama seperti kita, kebijaksanaannya sama seperti kita, ya lebih baik menurut Buddha itu lebih baik kita berjalan sendiri, berlatih sendiri. There is also one saying, exact compassion. Sometimes some are lower, so not good to associate. But if you have a compassion, no, for your improvement, for compassion, if so, you can associate. Ya, tapi kalau
ada juga ya pengecualiannya. Kita boleh bergaul dengan orang yang silanya mungkin lebih rendah daripada kita ataupun kebijaksanaannya lebih rendah daripada kita, kalau kita bergaulnya ya dengan didasari oleh rasa belas kasih ataupun cinta kasih ya. Jadi kalau kita memang tujuannya bergaul dengan orang itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi untuk melatih cinta kasih kita, kebaikan kita, ya pada saat itu kita boleh bergaul dengan orang seperti itu. But you need to know your strength. So to help other people, so yeah, you need the strength. So can you stay in the right place by helping other people? So to help other people, so sometimes you need to check your strength. Ya, tapi ketika kita melatih seperti itu ya, bergaul dengan orang seperti itu yang didasari oleh rasa cinta kasih, ini tetap kita harus bisa juga mengukur kemampuan kita sendiri. Sejauh mana kita sanggup untuk bergaul ataupun sanggup untuk menolong orang tersebut, orang lain tersebut ya. Karena untuk menolong orang lain ya kita butuh kekuatan, kita butuh energi ya. Jadi kita sendiri yang harus pintar-pintar mengatur energi ataupun kekuatan kita. Masih sanggup nggak kita masih punya nggak kekuatan ataupun energi untuk dibagikan kepada orang tersebut, untuk menolong orang tersebut ya. Kalau tidak ya mungkin nanti harus dipikirkan ulang. Kalau masih sanggup ya silahkan lanjutkan. Ini hendaknya kita pertimbangkan. So in that story, so the Buddha explained that you have a food given by auntie and uncle. Yeah, it is given by friends. But if you don't know the way to reflect, if you eat without reflection, it is like applying poison. So because of lack of knowledge as a ordinary people, by doing it in this way, karma will be bad. They didn't know. The way they think is given by relatives. So trying to approach easily to eat food, but it can be dangerous, can produce a woeful state. So if you don't approach properly, it can be poison given by beloved ones. Like we said, Bhikkhu's story. The robe offered by his sister. Yeah, his sister, as his sister, will love his brother. Just for benefit, she trying to give. But because of attachment of a bhikkhu, passed away, reborn as a lice. So this is given by friend because of approaching easily. So by saying in this story, this is a kind of connection. So 4 requisites are given by beloved ones, wishing that for the benefit of bhikkhus or practitioners, they give. They are our friends. But if we approach easily without reflection, it can be danger. So it is the Buddha said in the Vaisasa Bhojana Jataka. Bhojana is a food, Vaisasa is the friendly ones, food given by friendly ones. Ya, jadi layaknya seperti yang dijelaskan tadi ya. Jadi makanan apapun yang diberikan oleh bahkan teman kita sendiri ataupun orang tua kita sendiri, kakak adik kita sendiri, saudara kita sendiri, itu akan bisa menjadi racun kalau kita menggunakannya dengan tidak hati-hati. Ini khususnya untuk para samana ya, para bhikkhu. Kalau tidak hati-hati, walaupun dana itu diberikan oleh keluarga sendiri, itu bisa membawa bahaya. Bahayanya apa? Ya, kita bisa terlahir di alam yang rendah ya, dikarenakan tidak merenungkan makanan tersebut yang diberikan dengan penuh keyakinan ya. Jadi kalau untuk orang biasa, mungkin mereka tidak mengetahui bahwa hal ini berbahaya gitu ya. Ini layaknya seperti sang singa ya. Singa itu tidak mengetahui tubuh temannya itu dilumuri oleh racun.
Makanya dia bisa teracuni oleh temannya sendiri ya. Kadang si temannya sendiri juga tidak tahu bahwa itu bisa beracun gitu. Jadi maka dari itu hendaknya seorang biku itu selalu merenungkan makanan yang didapatkannya, ya, menggunakannya dengan bijaksana agar tidak terjatuh ke alam rendah. Karena kalau tidak, ya itu seperti layaknya racun yang dibawa oleh seorang teman ya. Jadi layaknya seperti cerita yang kemarin juga sempat dibahas, yaitu tentang seorang biku yang melekat terhadap jubah yang diberikan oleh kakak perempuannya sendiri ya. Nah, karena melekat ini, maka si biku ini setelah meninggal dia terlahir sebagai kutu di jubah tersebut ya. Jadi padahal si kakak perempuannya ini yang memberikan untuk kebaikan para biku tersebut, kebaikan si adiknya yang menjadi biku tersebut. Tetapi karena si biku ini tidak merenungkan dengan bijaksana penggunaan jubah tersebut, akhirnya bisa muncul kemelekatan dan bisa membawa si biku tersebut lahir di alam rendah ya. Jadi itu layaknya seperti racun yang dibawakan oleh saudara sendiri, dikarenakan si biku itu tidak mengetahui bahwa jubah itu ya harus digunakan dengan penuh kesadaran, dengan penuh perenungan, sehingga tidak menjadi racun. Jadi apapun yang kita gunakan, khususnya 4 kebutuhan utama ya para biku, itu harus hati-hati, harus direnungkan dengan bijaksana, karena kalau tidak ya itu akan bisa membawa bahaya bagi kita sendiri. Ini terdapat di dalam Wisasa Bhojana Jataka ya. Bhojana artinya adalah makanan, wisasa artinya adalah teman ya. Jadi kisah tentang makanan yang dibawakan oleh teman. So by doing a reflection to use properties, so we can remove defilements, we can remove attachment. So also we can change our mind slowly, softly. So sometimes to change our mind suddenly not so easy. Just as the Buddha instruct, you reflect. If you can take this responsibility, your mind will be mature. So your direction, which you should go, may not lose. When you eat this food, when you stay this kind of monastery or dwelling, like that. So in a reflection, always guiding our mind. For what you are using in that. So you will not lose your destination. So leading your mind to go to that destination. Yeah, it is a kind of pressure, but it can produce our effort, will lead our destination to be better by doing a reflection. Ya, jadi dengan kita merenungkan segala barang yang kita gunakan, ini bisa menekan ataupun melenyapkan kekotoran batin yang sudah muncul, ataupun mencegah munculnya kekotoran batin yang baru ya. Dengan kita memupuk kebiasaan ini, kebiasaan untuk merenungkan segala yang kita gunakan, ini akan bisa untuk mengubah pikiran kita, kebiasaan kita secara tahap demi tahap, secara perlahan-lahan ya. Jadi tidak bisa mengubah kebiasaan ataupun mengubah pikiran itu secara cepat, tetapi kita harus mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Buddha ya, untuk selalu merenungkan segala barang kebutuhan yang kita gunakan. Dengan selalu merenungkan demikian, pikiran kita itu akan perlahan-lahan menjadi lebih matang, lebih dewasa ya. Selalu merenungkan apa yang kita gunakan. Dengan selalu merenungkan apa yang kita gunakan ini, kita tidak akan kehilangan arah dalam latihan kita. Jadi kita selalu merenungkan, oh kenapa alasan kita memakan ataupun menerima dana makanan dari umat ini, kenapa kita menggunakan bangunan yang diberikan oleh umat ini ya. Jadi dengan tujuannya apa? Jadi dengan selalu merenungkan seperti itu, kita tidak akan lupa dengan tujuan awal kita, yaitu apa, misalkan untuk berlatih dan sebagainya. Jadi dengan mengikuti instruksi dari Buddha untuk selalu melakukan perenungan bijaksana, maka kita akan dengan perlahan tapi pasti selalu melangkah menuju tujuan kita. Yes, the Buddha taught many reflections. So, like Bichavakana Sutta, the full name is Abhayana Bichavakidapatthana Sutta. So, man or woman
bhikkhu or lay people should reflect these 5 things, Gana Anga. What are they? I'm very old, I cannot overcome it. I have the nature of old aging, I cannot overcome it. I have the nature of death, I cannot overcome it. I have the nature of sickness, I cannot overcome it. I will separate from beloved ones and things. I have a karma as my property, as my relatives, as my friends, as my shelter, as my origin, whatever karma, good or bad, that I do, I will be inheritor of that karma. Man or woman, bhikkhu or lay people should reflect Gana Anga. So as the Buddha's instruction, if you reflect Gana Anga, your mind will be mature. Jadi maka dari itu Buddha mengajarkan, menginstruksikan murid-muridnya untuk selalu melakukan perenungan ya, entah itu di dalam Pacawekkhana Sutta ataupun di dalam nama lengkapnya adalah Abhina Pacawekkhana Thana Sutta ya. Itu Buddha menginstruksikan murid-muridnya, entah yang laki-laki ataupun perempuan, untuk selalu merenungkan beberapa hal ini. Yang pertama adalah saya akan mengalami usia tua ya. Saya tidak bisa melampaui usia tua. Yang kedua adalah saya akan mengalami penyakit. Saya tidak bisa melampaui penyakit. Yang ketiga adalah saya akan mengalami kematian. Saya tidak bisa melampaui kematian. Yang keempat adalah semua yang saya cintai dan saya sayangi suatu saat pasti akan berpisah dari saya, akan terpisah dari saya. Lalu yang selanjutnya adalah saya adalah pemilik karma saya sendiri. Saya adalah pewaris dari karma saya sendiri. Saya terlahir dari karma saya sendiri. Saya berkerabat dengan karma saya sendiri, dan saya pun terlindung oleh karma saya sendiri. Baik ataupun buruk karma yang telah saya perbuat, demikianlah karma yang akan saya warisi. Jadi ini adalah poin-poin yang Buddha instruksikan kepada murid-muridnya, entah yang laki-laki maupun yang perempuan, untuk hendaknya selalu sering-sering direnungkan ya. Dengan kita sering merenungkan hal-hal tersebut, maka pikiran kita itu akan perlahan-lahan menjadi makin matang dari hari ke hari. In the same way, you should reflect all beings have the nature of aging, sickness, death, separation from beloved ones and things. All beings have karma as their own property, etc. Dan juga selain merenungkan tentang diri sendiri seperti tadi ya, kita juga merenungkan semua makhluk lain juga memiliki hal yang sama. Adalah apa? Mereka juga akan mengalami usia tua, mereka akan mengalami penyakit, mereka akan mengalami kematian, mereka akan terpisah dengan hal-hal yang mereka cintai. Mereka adalah pemilik karma mereka sendiri, pewaris karma mereka sendiri, terlahir oleh karma mereka sendiri, berkerabat dengan karma mereka sendiri, terlindung oleh karma mereka sendiri, dan mereka pun akan mewarisi karma apapun yang mereka telah berbuat. So for the bhikkhus also, the Buddha taught reflection 10 types. So it is a Vena Sutta like that, right? Some reflections are like that. My appearance changed, not beautifully. My appearance is already changed. Already changed. Something not beautiful because you have shaved your head, no hairstyle anymore. So wearing in the same color, holding a black bowl like that. So you should have this kind of mind. Your appearance already changed. You should reflect. If you don't reflect, after some times, you may still thinking, oh, handsome, oh, beautiful.
Ya, di dalam salah satu sutta lainnya juga Buddha menginstruksikan para bhikhunya ya, para muridnya itu untuk merenungkan 10 hal ya. Ini kalau di buku Parita kita itu ada di ada di Parita ke-31 ya, hari ke-31, Abhina Pacawekkhana ya. Yang pertama adalah untuk merenungkan penampilan yang telah berubah ya. Jadi seorang bhikkhu hendaknya merenungkan bahwa penampilan saya sudah berubah ya. Saya hari demi hari sudah menjadi tua, dan juga penampilan saya dari luar itu sudah berubah. Sudah tidak cantik lagi, tidak ganteng lagi ya, tidak menarik lagi. Kenapa? Karena sekarang saya sudah meninggalkan rambut saya ya. Rambut sudah saya tinggalkan. Sekarang saya botak, saya tidak memiliki gaya rambut lagi. Lalu saya juga setiap hari menggunakan jubah dengan warna yang sama. Jadi ini pun tidak menarik lagi bagi kebanyakan orang. Dan juga saya mengumpulkan makanan dengan cara pindah patah dan sebagainya, menggunakan patah. Ini juga penampilan yang telah berubah ya. Jadi dengan selalu merenungkan bahwa gaya hidup seseorang ataupun penampilan seorang bhikkhu itu sudah berbeda dengan penampilan umat awam, maka mereka seorang bhikkhu itu akan bisa pikirannya itu selalu mawas ya. Karena kalau tidak direnungkan seperti ini, maka mereka akan bisa berpikir bahwa sepertinya saya masih cukup ganteng, masih cukup menarik dan sebagainya. When I was in a studying monastery, there is one bhikkhu. So his friend called him Ko Yoso. Ko is a brother, Yoso is the ugly one. Brother ugly one. Like that. At that time he told his friend back, yeah, I am the second handsome one. Yeah, as a handsome, he's the second. Who said that? My mother, he said. So who is the first one? My father. Ya, jadi Sedo bercerita ya, ada ketika dulu Sedo sedang belajar pariyati ya di Myanmar. Sedo punya seorang teman ya, seorang bhikkhu. Nah, bhikkhu ini diledekin oleh temannya ya, dipanggilnya si bhikkhu jelek ya, ataupun dipanggilnya si jelek gitu, orang jelek, dipanggil si orang jelek. Nah, tapi si orang ini dia malah membalas ke temannya ini bahwa enggak, saya enggak jelek gitu. Saya bahkan dipanggil orang terganteng kedua di dunia gitu. Oleh siapa? Siapa yang bilang kamu orang ganteng kedua di dunia? Oleh mama saya ya. Jadi mama saya bilang saya orang terganteng kedua di dunia. Orang terganteng pertamanya siapa? Ya bapak saya gitu. So although everybody call him ugly one, he still thinking as a handsome one. So need to reflect. May not be right view. Ya, jadi semua orang memanggil dia si jelek ya, orang jelek. Tapi dia masih berpikir dia itu orang terganteng nomor 2 di dunia. Jadi orang seperti ini harus sering-sering merenungkan mana yang benar, apakah dia jelek atau tidak gitu. Karena bisa saja pandangan dia bahwa dia ganteng itu adalah salah. So another reflection is my appearance should be different from lay people. Yeah, lay people, they may go with a good posture, their behavior, they can stay according to their desire, because they are not dependent on other people. So according to explanation, like a chin is up, chest is up, you may walk nicely with a very a lot of confidence, but the bhikkhus are different. You're looking down, you have to go humbly or politely. So my appearance should be different from lay people. For that, the Buddha encouraged to reflect again and again. Lalu di bagian lain dari sutta tersebut ya, Buddha pun menganjurkan murid-muridnya untuk selalu merenungkan bahwa hendaknya perilaku saya ini, karena saya ini sudah meninggalkan keduniawian, hendaknya perilaku saya ini berbeda dengan perilaku seorang umat awam ya. Jadi, misalkan dari posturnya ataupun dari tingkah lakunya, dari cara berjalan dan sebagainya ya. Kenapa? Karena seorang
bhikkhu ataupun seorang yang sudah meninggalkan keduniawian, ya mereka itu hidupnya itu bergantung kepada orang lain ya. Tetapi kalau umat awam ya mereka bisa menghidupi diri mereka sendiri. Jadi mereka terserah mereka mau jalannya seperti apa, cara bicaranya seperti apa, itu terserah mereka. Mereka mau jalan dengan kepala yang seperti sedikit sombong ataupun angkuh ataupun dada yang terbusung dan sebagainya, itu sah-sah saja bagi mereka ya. Tetapi kalau untuk seorang bhikkhu ya hendaknya berperilaku berbeda dengan umat awam. Misalkan seorang bhikkhu ya berjalan dengan mata tertunduk ke bawah, mata melihat ke bawah, tidak jelalatan kemana-mana, dan juga berjalannya dengan pelan, dengan santai, dengan penuh perhatian, dengan rendah hati dan sebagainya. Jadi ini adalah hal-hal yang harus direnungkan bahwa saya ini perilakunya harus berbeda dengan umat awam. Saya bukan umat awam lagi. Jadi ini hendaknya direnungkan lagi dan lagi bagi seorang yang sudah meninggalkan keduniawian. In the same way, bhikkhus need to reflect. My livelihood is dependent on others. So it is also, in this way also we should reflect. So once when we start to get ordination, we have to take Upajjhaya. What Upajjhaya say is, Vasadikena Sambadehi or Vasadikena Sambadeta. Please be endowed with venerable behavior. As a practitioner or bhikkhu or receiver, we cannot stay freely like lay people. So our livelihoods are dependent on others. So should have a behavior in a venerable way. As long as we are venerable by ourselves, by other people, so may not be different from Buddha's teaching. It says it is conclusion of all the teaching. So be endowed with the venerable behavior. Jadi ketika di bagian lain dari sutta tersebut, Buddha juga menganjurkan murid-muridnya itu untuk selalu merenungkan bahwa penghidupan mereka itu semuanya bergantung kepada umat ya, kepada orang lain gitu. Jadi saya sudah mengatakan ketika seorang bhikkhu itu ditabis, biasanya guru penahbisnya itu akan mengucapkan suatu kalimat dalam bahasa Pali ya, yaitu adalah pasadikena sampadehi ataupun pasadikena sampadetha ya, yang artinya adalah milikilah perilaku yang terhormat ya, berperilakulah dengan terhormat ya, berperilakulah dengan terhormat. Jadi ini adalah penting bagi seseorang yang penghidupannya itu bergantung kepada orang lain ya, karena semua perilaku kita, gerak-gerik kita itu dilihat oleh orang lain. Jadi kalau kita berperilaku secara tidak hormat, maka orang pun tidak akan menghormati kita. Jadi dengan kita selalu merenungkan hal ini, dengan kita selalu merenungkan bahwa saya itu harus memiliki perilaku yang terhormat, perilaku yang baik, perilaku yang pantas, perilaku yang sesuai. Dengan selalu merenungkan hal ini dan menjalankan hal ini, maka seseorang itu akan dengan mudah untuk tetap selalu berada di jalan ajaran Buddha ya, yang memiliki perilaku terhormat. Some other reflection. So, can I be happy in the seclusion? So, bhikkhu need to reflect again and again. So, normally for the normal people, cannot be happy in the seclusion, cannot be happy in the forest. But without having in seclusion, you cannot increase your dharma. Like jhana, megaphala, those are based on seclusion, based on staying alone. So, because of this, if we cannot stay in seclusion, so those improvements will be stopped. If you cannot change your mind to stay in a seclusion, at least you should reflect again and again. So when can I be happy in a seclusion?
Ya, jadi di bagian lain dari sutta tersebut, Buddha juga menganjurkan murid-muridnya untuk selalu merenungkan, apakah saya menyukai pengasingan, ya. Jadi seorang bhikkhu ataupun seorang yang sudah meninggalkan keduniawian hendaknya menyukai, sebisa mungkin itu menyukai pengasingan, ya, tidak menyukai terlalu bergaul dengan banyak orang, ya, menyukai pengasingan entah itu di wihara ataupun di hutan dan sebagainya. Karena saya sudah mengatakan bahwa majunya latihan kita itu sedikit banyak itu tergantung pada pengasingan, ya. Dengan kita mengasingkan diri, dengan kita menyendiri dan melatih diri secara baik, maka kita akan bisa maju dalam latihan kita, entah itu mencapai jhana, magga, phala dan sebagainya, ya. Tetapi kalau kita selalu menghindari pengasingan, ya, tidak mau meditasi, lalu sukanya bergaul sana sini dan tidak menyukai pengasingan, maka perkembangan dalam latihan kita juga akan terhambat. Kita akan jadi sulit mencapai jhana, mencapai magga maupun mencapai phala, ya. Jadi kalaupun misalkan seseorang itu memang belum mencapai jhana, magga ataupun phala dan dia mungkin masih kesulitan untuk membiasakan diri dalam pengasingan, ya paling minimal hendaknya seseorang tersebut harus sering-sering merenungkan bahwa Buddha itu menganjurkan murid-muridnya untuk menyukai pengasingan. Jadi hendaknya berusaha untuk terus menyukai berdiam dalam pengasingan. So by using those reflection according to Buddha's teaching, we can lead our mind to be proper, to be mature. Jadi dengan kita sering-sering merenungkan instruksi-instruksi yang diberikan oleh Buddha seperti tadi, maka pikiran kita itu akan perlahan-lahan hari demi hari menjadi lebih matang, lebih baik. Okay, we should stop here. Ya. Ya, sekarang kita 1-2 pertanyaan, ya. Wait. Is there any other? If not, Brother Naresh want to. Okay. Come. Wandami saya dong. Nama boleh Bante. Bante, pertanyaan saya, manakah yang lebih baik? Seseorang yang mengambil kesempatan untuk semuanya berbuat baik, mengambil kesempatannya gitu Bante, atau orang yang merelakan orang tersebut mengambil kesempatan tersebut semuanya gitu Bante. Orang lain. Kan kita nggak tahu apabila kita ketemu orang seperti ini apa yang harus dilakukan gitu Bante, karena kan kita nggak tahu dia lagi ngumpulin parami atau gimana gitu. Terus kalau kita kasih dia, kita yang ngapain? Justru yang kita tanya lebih baik gimana gitu Bante. Ketika kita mau berbuat baik tapi ada orang yang mau ngambil semuanya gitu Bante. Kita nggak dikasih kesempatan gitu. Ya kurang lebih seperti itu Bante. Makasih Bante. So his question is, if which one is better when an opportunity to do kusala arise, is it better for us to do it alone, or for example if other people coming and say let me do it, you don't need to do it, let me do it, so at the time is it better to just let him do that, or we do it ourselves like that? There is a teaching, so like some people donate their own self, not encouraging other people can be rich, but not have followers. Some people just encouraging, not donate by himself, will be many followers, but not rich. So like that, if someone can do both by self, by encouraging, if so, will be rich, will be many followers. Ya, jadi kata Shadow jawaban dari pertanyaan itu ya sebenarnya ya paling bagus ya
dua-duanya ya. Kita bantu juga dan kita juga ajak orang lain ataupun mengasih kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik juga. Jadi mungkin ya bisa dibagilah kebajikannya itu. Jadi ada cerita di dalam sutta ya, itu dikatakan bahwa jika seseorang itu berdana ataupun melakukan kebajikan sendiri, tapi dia tidak mengajak-ajak orang lain gitu ya, tidak menganjurkan orang lain juga untuk berbuat baik, maka nanti jika karma baik itu berbuah, dia itu akan menjadi seorang yang kaya ya, seorang yang kaya tapi tidak punya banyak pengikut, tidak memiliki pengikut ya. Sebaliknya jika seorang itu dia sendiri tidak berbuat baik, tapi dia menganjurkan orang lain ataupun mengajak orang lain untuk berbuat baik ya. Jika karma tersebut berbuah, maka orang tersebut tidak akan menjadi orang kaya, tapi dia akan menjadi orang yang memiliki banyak pengikut ya. Nah, tapi kalau misalkan orang itu berbuat baik dan mengajak orang lain untuk ikut berbuat baik, maka orang tersebut akan menjadi orang yang kaya dan memiliki banyak pengikut. Jadi sebenarnya yang paling baik ya kita mencari cara bagaimana agar kita bisa tetap berbuat baik dan kita tetap bisa membagi sedikit jasa kebajikan tersebut, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan jasa kebajikan juga. Dengan demikian ya kita bisa menjadi orang yang kaya dan memiliki banyak pengikut. Vandami Sayadaw. There are some suttas for sickness. So in case if my loved ones or if I fall sick and if I recite the suttas, will it help to overcome the sickness and disease? Is there any sutta or parita to overcome disease? You know, if our relative sick, what should we chant? Yeah, you see Ratana Sutta, Roga Manusa Doveka Samudan Dividam Paya, like that. So according to the background story of Ratana Sutta is because of Roga disease, Amnosa, no human being problem, Doveka, famine. So because of these three problems, the Buddha taught Ratana Sutta. Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah sutta apa yang hendaknya kita baca ketika orang terdekat kita sakit ya, misalkan teman kita sakit, orang tua kita sakit, saudara kita sakit, apakah ada sutta yang bisa hendaknya kita lafalkan untuk bisa membantu orang tersebut terbebas dari penyakit. Ya, jadi saya mengatakan Ratana Sutta juga bagus ya, karena di Ratana Sutta itu ada di bagian pembukanya adalah Roga Manusa Dubika Sambutang Tiwidang Bayang ya. Ini adalah 3 ya, oke, Sadhu. Okay. Yeah, Sadhu, so her question is, when we make aspiration, Sadhu, so isn't this kind of michaditi, Sadhu, because we try to be something in the future, we try to become something in the future, we try to prepare for something in the future, so isn't this wrongdoing like that, because we want another becoming like that, Sadhu?
Usually, most of people make wish is Nibbana Sappachaya Hotu. May this merit be for the sporting cause of Nibbana. It is wishing to get a Nibbana. Wishing to get a Nibbana means not wishing to enjoy life. Wishing to be free from life. So this one is or not, free from suffering. Wishing to be free from suffering. so this one is not Micchaditthi, not No Micchaditthi. Contohnya seperti kita beraspirasi untuk tidak akan bertemu dengan orang bodoh untuk masa depan atau next life gitu. But what about the Imina punya Kamena, Mame Bala sama Gamo, Sayadaw? So is it? Okay, so some wishes are long-livable like a Dubi Buddha. Yeah, it will be long samsara. But will grow the quality properly. At the end, we have a Nibbana. Yeah, so for him, finally we have a Nibbana. Also on the way, as a Bodhisattva, we help other people to reduce their suffering, to have a better life. Finally, to send other people at Nibbana together. In the same way, to be chief disciple, great disciple, normal disciple, those are allowable ways. Even though samsara become longer. Allowable ways. So, you said one thing is not to associate a foolish one. Yeah, it is according to Buddha's teaching. So, people are very, their improvements are very dependent on friend. Okay, we may recall back last night question, Angulimala. So Angulimala's nature, Angulimala have a parami, have a strength, especially body strength. So his habit is believing. Yeah, he love a good friend. So a few lives he met a Bodhisattva, listen Bodhisattva's teaching. Yeah, get improvement. So as a King Bodhisattva who are eating meat, because of listening Bodhisattva's teaching, they relinquish eating human meat. So Bodhisattva making him as a king. So he get a kingship because of good friend. So in the last life, yeah, firstly he happened to believe the teacher. So the teacher, so wrong teacher. Wrong teacher means actually some disciples say, so because they are not okay with their teacher. So what he said is, yeah. So disciples' history is always good, but teacher's history in the Angulimala story, something not good. So, but it is started from some disciples. So at that time, Angulimala is a very, very good one. So he can do duties, he can learn. Very good student. So other students are jealous. They make 3 groups. So one group said badly, this one not good. Teacher not believe. Second group come and say again, and this one not good. The third group come. Say again, these disciples and your wife, something may be happening. Like that. So at that time, teacher happened to believe. So because of all people are making group, they say. So at that time, teacher thought, if I kill myself, yeah, killing own disciple may not be good.
So he is very faithful and will instruct in a wrong way. If you want to get a good education, you make a puja by killing 1,000 people. So he is faith type, a lot of faith, less wisdom. If it may cause a wrong believing. So normally teachers, one important rule is cannot instruct in a wrong way, cannot lead in a wrong way. So it is one of the teacher's quality which the teacher should have. But anyway, because of believing in that, he have to kill 1,000 people. So it is because of bad friend. He is originally very good. Because of depending on wrong teacher, he become bad. So killing 1,000 people, until now, nobody wish to be Angulimala. So I found a few people, so wishing to be Buddha, wishing to be Vandesari Buddha, Ananda, Kassapa, some anti-godomy, some wish to be Yasodhara, like that. So I found a few people who are doing their parami diligently, but I never be found to be Angulimala. Only that one is asking me. Okay, so it is because of bad friend. He is originally good, but after that he met the Buddha. Previous time also he met, gain a benefit. So the Buddha is a good friend. He used very special ways. If you learn about the Angulimala story, so you will know Buddha's teaching knowledge, how to manage to be able to teach this kind of people. So so because of good friend, depending on good friend, he can stop his suffering. Although he has killed 1,000 people, he didn't get any suffering, big suffering, which is proper to get. So it is because of good friend. So bad friend to avoid, good friend to associate is very important for stopping your suffering. So if someone have a good friend, it is very difficult to get suffering. So the nature of a good friend will make you overcome suffering. So because of this, as a Buddha's teaching, encouraging to associate good friend, encouraging to avoid a bad friend. So because of this, making to avoid a bad friends it is a Bodhisattva's way. In the arcade ascetic life, Bodhisattva made this kind of wish. It is a proper wish to stop suffering. Ya, jadi tadi pertanyaannya pertanyaan tadi kan tentang apakah kita membuat aspirasi itu termasuk pandangan salah atau tidak ya. Jadi saya mengatakan biasanya kan kita mengutarakan aspirasinya Nibbana Paccaya-hotu ya. Semoga dengan jasa kebajikan ini mengkondisikan tercapainya Nibbana. Ya, ini sebenarnya bukan pandangan salah, karena kita sebenarnya ketika kita beraspirasi Nibbana, sebenarnya kita sedang beraspirasi untuk terbebas dari nafsu, dari penderitaan, dan juga dari kelahiran berulang-ulang ya. Jadi ini bukanlah suatu pandangan salah, karena tujuannya adalah mengakhiri lingkaran kelahiran dan kematian ya. Jadi kalau untuk seseorang yang misalkan ingin beraspirasi untuk semoga saya tidak bertemu dengan orang-orang bodoh sampai saya mencapai Nibbana, ini juga bukan merupakan pandangan salah ya, karena ini sesuai dengan instruksi dari Buddha, sesuai dengan ajaran Buddha. Karena untuk mencapai kesucian ataupun kebudaan, teman yang baik itu sangat diperlukan ya.
Jadi orang yang beraspirasi menjadi Buddha ataupun menjadi Paceka Buddha ataupun menjadi murid besar Buddha dan lain-lain, ini adalah orang-orang besar ya. Mereka itu mencapai kesucian bukan hanya untuk diri mereka sendiri. Jadi mereka beraspirasi untuk memperpanjang sangsara mereka, tetapi dengan tujuan untuk bisa membantu makhluk-makhluk lain juga untuk mencapai pembebasan, membantu meredakan penderitaan dari makhluk-makhluk lain ya. Tapi pada ujungnya tetap tujuannya untuk mencapai nibbana ya. Jadi ini bukanlah suatu hal yang mudah, dan ini juga bukan merupakan suatu pandangan salah ya, karena ya mereka tetap tujuan akhirnya adalah untuk mencapai nibbana ya. Jadi untuk aspirasi untuk tidak bertemu dengan orang bodoh ini juga penting untuk mencapai nibbana ya. Seperti yang kemarin kita bahas ya tentang Anggulimala, kita mengetahui bahwa sebenarnya memang teman yang baik itu ataupun kemajuan kita dalam latihan ini sangat bergantung kepada pergaulan dengan teman yang baik, teman yang bijaksana ya. Dan kalau kita salah bergaul itu bisa sangat mengganggu ataupun menurunkan kualitas dari latihan kita. Seperti contohnya Bante Anggulimala ya. Beliau pada akhirnya bisa menjadi benar, bisa menjadi baik, yaitu karena bertemu dengan orang yang tepat, orang yang bijaksana. Siapa itu? Yaitu adalah Bodhisatta kita ataupun Buddha Gautama ketika sudah mencapai penerangan sempurna ya. Karena seperti kemarin di cerita Jataka ya, ketika Anggulimala ini menjadi Raja Porisada ataupun menjadi Yakha yang badannya lengket dan sebagainya, beliau itu bisa membenarkan jalannya, pandangannya ketika ya bertemu dengan bodhisatta kita gitu. Maka dari itu bertemu dengan orang yang tepat, orang yang bijaksana itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam perjalanan latihan kita ya. Seperti kita tahu juga di kehidupan terakhirnya Bante Anggulimala sebelum menjadi biku ya, beliau kan sebenarnya adalah orang yang pintar, orang yang sangat pintar, tetapi beliau itu kebijaksanaannya kurang tajam. Jadi beliau itu keyakinannya sangat tinggi, tapi kebijaksanaannya kurang tajam ya. Jadi maka dari itu, walaupun sebenarnya beliau itu sangat pintar dan sebagainya, tetapi teman-temannya itu iri ya dengan kepintaran beliau, dengan beliau itu selalu dipuji oleh gurunya. Jadi teman-temannya itu memfitnah si Anggulimala cilik ini, si Ahimsaka ini memfitnah di depan gurunya. Jadi mereka itu membagi kelompok mereka menjadi 3 grup ya. Jadi mereka janjian bahwa nanti grup pertama dulu bilang kepada gurunya bahwa oh ini si Ahimsaka ini dia itu orang yang tidak baik, dia melakukan ini dan itu gitu. Jadi ketika grup pertama ini sampai kepada gurunya memfitnah Ahimsaka ini, gurunya tidak percaya bahwa karena gurunya tahu bahwa oh enggak, ini murid saya sangat baik dan sebagainya. Tetapi kemudian datanglah grup kedua ya, bilang hal yang sama lagi, kurang lebih sama. Lalu gurunya pun mulai curiga, tapi gurunya mungkin masih percaya bahwa enggak mungkin murid saya seperti itu. Lalu datanglah kelompok ketiga. Nah, ketika kelompok ketiga memfitnah Ahimsaka ini di depan gurunya pun mulai goyah. Jangan-jangan benar nih murid saya ini ternyata tidak sebaik yang saya pikirkan. Bahkan di grup ketiga ini mereka pun memfitnah si Ahimsaka ini ada main gila, main nyeleweng dengan istri dari si gurunya ini gitu. Makanya gurunya pun akhirnya mempercayai mereka ya. Lalu gurunya berpikir untuk membunuh si Ahimsaka ini. Tetapi gurunya berpikir bahwa kalau saya yang membunuh sendiri, ini akan jadi masalah panjang nantinya. Tapi bagaimana kalau saya menginstruksikan hal yang salah kepada dia gitu? Karena anak ini gampang percaya, dia pasti melakukan apapun yang saya instruksikan ya. Jadi kemudian si gurunya ini pun menyesatkan si Ahimsaka ini dengan berkata bahwa kalau Anda ingin menghormati saya, kalau Anda ingin belajar sama saya, Anda coba bunuhlah 1000 orang ya. Dengan cara seperti itu, setelah itu barulah saya akan mengajarkan sesuatu pelajaran yang lebih tinggi kepada Anda ya. Jadi karena si Ahimsaka ini memiliki keyakinan yang sangat tinggi, tetapi kebijaksanaannya kurang pada saat itu, ya akhirnya Ahimsaka ini yang mulai berburu manusia ya, sampai ya mulai perlahan-lahan pandangannya menjadi salah karena bertemu dengan orang yang salah ya, bergaul dengan orang yang salah, yaitu si gurunya tersebut ya. Tetapi pada akhirnya karena bertemu dengan orang yang bijaksana, orang yang tepat, yaitu bertemu dengan Buddha Gautama, pada akhirnya ya
ahimsaka ini bisa memperbaiki pandangannya ya. Pada akhirnya beliau pun berhenti berburu manusia dan akhirnya ditahbis menjadi biku dan mencapai tingkat kesucian ya. Jadi dia bisa mencapai tingkat kesucian ya karena bergaul dan bertemu dengan orang yang tepat, yaitu Buddha Gautama kita. Kalau tidak bertemu dengan Buddha Gautama kita, maka tentunya dia akan menderita untuk waktu yang lama di alam rendah ya, dikarenakan beliau sudah membunuh banyak sekali orang. Tetapi karena bertemu dengan orang yang tepat, Buddha Gautama kita, beliau bisa mencapai tingkat kesucian arahat, sehingga tidak ada lagi kehidupan berikutnya, sehingga tidak mungkin bagi kama-kama yang lampaunya itu menghasilkan buah kama kelahiran di alam rendah, alam neraka ya. Ini dikarenakan Anggulimala ini bertemu dengan Buddha Gautama kita. Maka dari itu teman di dalam perjalanan kita mencapai nibbana itu sangatlah penting ya. Ketika kita bertemu dengan teman yang tepat, teman yang baik, teman yang bijaksana, maka cenderung penderitaan kita itu akan bisa berkurang ya. Kita akan menjadi lebih bahagia dan sulit untuk menderita. Tetapi sebaliknya juga sama. Kalau kita bergaul dengan orang yang bodoh, yang tidak bijaksana, maka cenderung penderitaan kita itu akan bertambah. Maka dari itu Buddha pun menginstruksikan ataupun menganjurkan murid-muridnya untuk selalu bergaul dengan orang yang bijaksana dan tidak bergaul dengan orang bodoh ya. Jadi ini adalah instruksi dari Buddha bahwa teman yang baik itu sangat penting dalam perjalanan kita mencapai nibbana. Jadi ini bukan pandangan salah untuk beraspirasi semoga saya tidak bertemu dengan orang bodoh. Sharing merit. Idame Bonyam Nibbanasa Pacayo Hodu Mama Bonya Bhagam Sava Satanam Bhajemi Esave Mesamam Bonya Bhagam Lavandu Sadhu, sadhu, sadhu. Biarkan saja, gak usah diangkat. Besok pagi chanting lagi. Question doesn't need to take off to get out. Don't need to put back.